Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini saya bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Alhamdulillah pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang tentang poligami itu. Wah, bagaimana mau di poligami itu adalah surga. Pendengar dan pemirsa, poligami adalah tentu sistem perkawinan yang membolehkan suami beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Dewasa ini pendengar, kita dihebohkan dengan publik, kerap disuguhi dengan momen yang luar biasa. Di sisi lain seperti ini Bu Ustazah, seorang suami dengan bangganya memperlihatkan dan divideokan ini bersama istrinya 4, malah lebih dari 4. Dia kasih makan bersama-sama, kemudian begitu damainya seorang istri-istri yang soleha bersama satu suami. Nah, ini menjadi tanggapan yang luar biasa dari seorang istri. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang biasa-biasa. Setuju tidak atau tidak setuju tidak, nggak tahu lah itu seperti apa. Seperti apa Bu Ustazah? Karena katanya mau di poligami itu surga. Seperti apa Bu Ustazah? Mangga. Ya, baik, alhamdulillah. Ahsan jazakallah Pak Haji Casmita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahana wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah, tabarakallah, barusan yang disampaikan Pak Haji Casmita bahwa kita ini akan membahas mengenai poligami. Sebetulnya mah berat sekali ya pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada. Tapi hal ini memang harus kita pelajari juga. Kenapa? Karena poligami ini merupakan salah satu syariat yang Allah turunkan di dalam ayat suci Al-Quran. Itu ya. Dan poligami ini harus kita ketahui bahwa sesungguhnya sebelum umat-umat zaman Nabi Muhammad sekarang ini sudah terjadi di zaman dahulu pula Pak Haji gitu ya. Jadi zaman dahulu juga sudah ada terjadinya poligami ini. Bahkan zaman dahulu diceritakan dalam sejarah bahwa raja-raja Afrika itu ya atau negara-negara lain itu memiliki istri itu sampai 30 sampai 40 istri. Nah, itu ya sampai terjadinya ketidakadilan, terjadinya kedoliman gitu ya. Maka dari itu Allah dengan hal tersebut menurunkanlah syariat ini. Turunlah syariat ini berdasarkan Islam gitu ya. Diturunkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Jadi di sana Allah lebih memperbaiki gitu ya, lebih disyariatkan, lebih indah gitu poligami tersebut. Tidak seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya ada juga yang namanya perbudakan, tapi begitu datangnya Islam, begitu datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah gitu ya, poligami ini menjadi sesuatu yang tidak menyeramkan gitu Pak Haji ya. Yang tadinya mungkin pandangan semua orang poligami ini takut gitu ya, termasuk mungkin kami para perempuan itu, dan tidak semua perempuan saja yang menolak mengenai poligami ini. Laki-laki juga mungkin ada Pak Haji sebagian yang mungkin kurang menerima syariat ini. Kenapa? Karena ada kemungkinan misalkannya seorang bapak anaknya dilamar oleh satu orang laki-laki, kemudian menyebutkan laki-laki tersebut, Pak ini anak bapak akan saya pinang tapi akan saya jadikan istri yang kedua atau istri yang ketiga. Otomatis kan bapak tersebut mungkin pertimbangan dulu. Berarti di sini kita bisa pahami, bisa lihat bahwa poligami ini tidak semua perempuan itu menolak gitu ya. Dan bapak-bapak juga atau laki-laki juga mungkin ada sebagian yang menolak dengan hal ini. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini, poligami ini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan harus disampaikan kepada seluruh umatnya. Jadi di sini saya juga kepada ibu-ibu pemirsa semua ya, khususnya gitu ya, karena
biasanya ibu-ibu nih Pak Haji yang berat. Jangan kita ini menolak yang namanya poligami. Tapi kalau belum siap itu boleh, beda itu nanti pembahasannya gitu ya. Tapi kalau menolak syariat itu tidak boleh, karena itu turun langsung dari Allah. Orang yang menolak syariat dari Allah berarti itu sudah keluar dari Islam itu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau mungkin kita belum siap, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk menolak tidak. Kita harus betul-betul menerima. Seperti bab waris ataupun bab-bab yang lainnya yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, itu kita tidak boleh menolak karena itu langsung dari Allah syariat. Itu ya, walaupun belum bisa menerapkan gitu seperti itu Pak Haji. Pendengar dan pemirsa, yang pertama tentu yang menolak poligami seorang istri itu banyak alasan. Mungkin saja dia takut karena masih orang yang dikasihinya harus berbagi. Kemudian juga takut dikhawatirkan dengan poligami yang bisa kita lihat banyak kehancuran rumah tangga. Dan tentu beralasan sekali ketika seorang suami yang tidak suka berpoligami, tentu ini seorang suami yang lemah dalam ekonomi, mungkin juga lemah dalam tanda kutip seperti apa, mental atau yang lain. Tetapi ada hal yang sangat penting, Bu Ustazah, apakah dosa seorang istri ketika menolak ingin dijadikan istri yang kedua? Di dalam Al-Quran ada Pak Haji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau kita dalam hal poligami ini belum siap, bisa kita berbicara dengan suami. Ya mungkin saya belum siap nih untuk dipoligami. Tapi kalau misalkannya suami sudah dalam keadaan mapan gitu ya, mampu dalam agamanya, ini yang paling utama agamanya, karena poligami ini tidak bisa sembarangan dilakukan oleh semua orang Pak Haji. Harus yang betul-betul dia itu sudah mapan dalam segi ekonomi, kemudian fisiknya juga sudah mampu untuk melaksanakan poligami, dan yang ketiga juga agama ini. Agama harus sudah dia ketahui semuanya, karena berlaku adil itu tidak gampang. Ya, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu mencontohkan banyak kepada kita gitu ya. Kalau mungkin ada yang di rumah tangganya berpoligami gitu ya, dalam hal mencium istri saja itu harus adilnya betul-betul adil Pak Haji. Diciumnya sebelah mana itu harus sama. Itu seperti itu. Kalau kita mungkin belum mampu melaksanakan hal tersebut, maka kan pangkihu ala wahidan gitu ya, nikahi saja satu gitu, satu perempuan itu sudah cukup gitu. Jadi kalau seorang suami tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, kalau istrinya lebih dari satu, maka cukup satu saja. Satu saja. Ini misalnya sangat menarik ketika berbicara poligami itu, ini yang pertama mungkin saja, atau juga mohon maaf, bukan berarti tadi kalau Bu Ustazah mengatakan bagi orang yang cukup ilmu agamanya dalam hal ini percayalah. Tetapi ada yang berpoligami hanya ngumbar nafsu birahi. Nah, apakah Islam membolehkan seperti itu? Karena kalau melihat sejarah dari apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah, ya, Rasul itu sangat patuh terhadap satu istri. Adapun beliau setelah meninggal Siti Khadijah, kemudian menikah lagi karena memang betul-betul atas firman Allah atau wahyu seperti itu, Bu Ustazah. Ya, jadi betul Pak Haji. Kalau misalkannya Siti Khadijah pada saat itu masih ada, beliau pasti paham dengan syariat dari Allah. Pasti beliau pun juga mengizinkan untuk hal poligami ini. Tapi karena syariat ini turun sesudah Siti Khadijah pada saat itu sudah meninggal dunia, dan Nabi memang melakukan poligami ini sesudah tidak adanya Siti Khadijah, maka ini sebetulnya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi jangan sampai nih Pak Haji, kebanyakan dari kita itu cuman melihatnya itu poligami itu hukumnya sunnah gitu ya. Sunnah itu untuk siapa gitu ya. Karena tadi betul tidak semua laki-laki itu sanggup untuk melakukan poligami. Karena harus betul-betul adilnya itu betul-betul, dan harus paham ilmu agama itu betul-betul. Contoh misalnya kita gini, dalam satu perusahaan, kalau kita sudah punya satu perusahaan, kemudian perusahaan itu sudah tertata dengan baik, sudah berjalan dengan baik, omsetnya juga sudah baik gitu ya, labanya sudah baik, penghasilannya sudah baik, otomatis kan kita bisa membuka perusahaan yang baru gitu ya Pak Haji. Begitupun dalam rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah kita bina dengan baik, istri sudah soleha, suami juga soleh, anak-anak sudah soleha semuanya, kemudian ekonomi sudah terpenuhi, syariat Islam sudah betul-betul dilaksanakan oleh satu rumah tangga tersebut, maka boleh
melaksanakan yang namanya poligami gitu. Tapi kalau tidak ya monogami saja, satu istri gitu. Bu Ustazah, jujur dari seorang istri dari lubuk yang paling dalam, ini apakah suka dijadikan istri yang kedua dengan dipoligami? Nih, ayo coba. Iya, kalau kembali lagi tadi ke syariat gitu ya, mau tidak mau kita harus yakin bahwa itu adalah syariat dari Allah dan kita harus menerima gitu ya. Tapi kalau misalkannya ditanya oleh Pak Haji sanggup tidak, ya mana ada sih perempuan yang mau berbagi gitu ya, mau berbagi. Kalau misalkan si perempuan tersebut merasa bahwa suaminya itu milik dia gitu ya, semuanya pokoknya harus punya saya gitu, tidak seperti itu. Karena memang ada hal-hal yang mungkin harus kita bagi juga gitu ya. Contohnya kan belajar dari hal kecil. Contohnya suami misalkannya bekerja untuk suatu perusahaan, sering keluar kota atau sering keluar negeri gitu ya. Kan itu juga berbagi ya. Cuman kalau untuk berbagi hati, nah saya juga nggak tahu nih Pak Haji ya. Mungkin harus betul-betul lebih dibuka lagi ya pemahaman kami tentang hal tersebut. Tapi kalau dilihat Rasul pun juga zaman dahulu kepada Ali bin Abi Thalib nih Pak Haji. Ali bin Abi Thalib itu kan berniat untuk melakukan poligami pada saat itu. Tapi putrinya tercinta Siti Fatimah pada saat itu belum mau menerima hal tersebut. Sampai Rasul pun namanya ayah kan otomatis ada sedikit nggak enak gitu ya. Kemudian beliau langsung menyampaikan hal tersebut, tidak boleh dulu sebelum Fatimah meninggal pada saat itu. Itu karena kalau misalkannya kamu masih terus sanggup Pak Haji kekeh gitu ya, kekeh mau melakukan poligami tersebut, ya udah kembalikan saja Fatimah kepadaku. Sampai ada seperti itu dalam salah satu hadis dijelaskan, walaupun mungkin itu hadisnya doib gitu ya, tapi hal tersebut bisa menjadi rujukan untuk kita juga. Nah kemudian setelah Fatimah meninggal, baru Ali memang menikahi beberapa istri gitu. Jadi di sana juga mungkin harus betul-betul siap dari seorang perempuan menerima risalah tersebut. Kalau saya pun juga ditanya oleh Pak Haji tadi siap atau tidak, sebetulnya kalau mau tidak mau ya memang harus siap. Gitu ya. Kalau memang suami sudah siap gitu. Ini alasan yang paling menyakitkan bagi seorang istri di poligami, beberapa alasan. Alasan apa saja Bu Ustazah? Ya harus sanggup untuk berbagi kasih sayang mungkin ya. Kemudian juga harus sanggup berbagi rezeki mungkin ya, berbagi waktu, berbagi dari segala hal gitu, harus sanggup. Tapi sebetulnya ini juga harus jadi rujukan untuk mungkin yang berniat untuk melakukan poligami, bahwa Rasulullah itu tidak tadi di awal mukadimah Pak Haji sampaikan, ada ya di sosmed itu sekarang yang mengumbar kemesraan gitu dan 4 istri gitu ya semua. Rasul itu mencontohkan sebetulnya kepada kita, beliau itu istrinya itu tidak di satu rumah kan, tidak Pak Haji, jadi tidak di satu rumah kan, tapi justru beliau menempatkan istri-istrinya itu dalam satu rumah gitu, masing-masing satu rumah, dan kemudian kebutuhannya pun juga dipenuhi semuanya, dan tidak disatukan semua seperti itu juga gitu ya, karena perempuan mah ada yang namanya cemburu Pak Haji. Bahkan Siti Aisyah juga istri yang paling dicintai oleh Rasul, beliau itu sering cemburu. Pernah diriwayatkan dalam satu riwayat, ada salah satu istri yang lain pada saat itu mengirim satu makanan kepada Rasul pada saat Rasul sedang jadwalnya di rumah Siti Aisyah. Sampai ditepas itu mangkoknya, sampai bertebaran makanannya pada saat itu, kuenya bertebaran. Bahkan itu dilakukan oleh Aisyah itu di depan teman-teman sahabat-sahabatnya Rasul. Kalau mungkin laki-laki zaman sekarang marah Pak Haji. Ya, kamu kok nggak sopan di depan teman-teman saya berlaku seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah pada sahabat-sahabatnya? Dia sedang cemburu, gitu. Dia sedang cemburu, gitu. Jadi memaklumi. Nah, apakah sanggup seorang laki-laki bisa melakukan hal seperti itu zaman sekarang? Gitu? Ini ada kalau itu juga tahu benar atau tidak Bu Ustazah. Jadi katanya ada satu riwayat ketika seorang istri saking cemburunya dia melihat atau seorang suaminya mau menikah lagi, mau poligami, ini sampai dikatakan memegang pohon pisang aja sampai kering. Kebayang begitu panasnya
hatinya. Seperti apa Bu Ustazah? Pernah saya juga guru saya cerita ke saya ada yang hal seperti itu, kemudian beliau memanggil si istri tersebut, Pak Haji, diberikan pemahaman bahwa ini seperti ini gitu ya. Kalau misalkannya suami kamu sudah sanggup, kemudian juga dia sudah sanggup untuk melakukan syariat Islam ini dengan betul-betul tuntunan dari Rasulullah gitu ya, maka buka hatimu pelan-pelan gitu. Akhirnya kalau sudah diberikan pemahaman seperti itu, sedikit-sedikit mau menerima, panasnya mungkin udah direda mungkin Pak Haji. Yang utamanya mah gini sebetulnya, kita jangan menganggap bahwa suami itu milik kita sepenuhnya gitu ya. Beliau itu kan titipan dari Allah gitu. Dan juga kalau misalkannya takdir dari Allah, seseorang dari kita itu mungkin harus berbagi kasih dengan orang lain gitu ya, di poligami, ya insya Allah lama-kelamaan pasti bisa menerima Pak Haji. Masya Allah. Pendengar dan pemirsa, tentu nikah itu adalah ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika berbicara nikah untuk lebih dari satu, itu juga ibadah, karena memang dianjurkan oleh agama bagi dengan catatan yang pertama, ketika istri kita mengizinkan. Ini sebagai legalisasinya bahwa ketika istri kita mengizinkan, kita boleh ini datang ke pengadilan agama, kemudian di situ dijelaskan dengan disaksikan oleh pengadilan bahwa istri kita membolehkan dan itu sah dilakukan. Kemudian yang kedua, boleh seorang suami lebih istri dari satu karena istrinya sakit. Iya, betul. Nah, sakit dan memang sakitnya itu sudah melebihi batas tertentu dan tidak mungkin lagi normal rumah tangga seperti biasa. Kemudian berikutnya juga boleh seorang suami berpoligami, tetapi bukan karena sakit, tetapi istrinya itu tidak memberikan keturunan. Dan itu mungkin hal yang terberat, karena siapa sih seorang istri yang mengizinkan orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya harus berbagi dengan yang lain. Dan secara umum nih istri itu pasti menolak. Ada hal yang luar biasa Bu Ustazah. Nih cewek matre. Nah ini malah dia menginginkan bukan lagi suaminya satu, bila perlu suaminya banyak. Kalau melihat dari materi, nah mungkin dalam konteks ini dari di luar kaidah keyakinan kita, karena agama tidak mengajarkan seperti itu. Seperti apa ketika pernikahan atas dasar matre, Bu Ustazah? Kalau poligami itu betul-betul memang ada syariatnya dari Islam. Tapi kalau perempuan untuk bisa memiliki suami banyak itu tidak ada, namanya poliandri kan Pak Haji. Bisa diibaratkan seperti ini. Kalau misalkannya poligami itu seorang laki-laki mempunyai dua istri misalkannya. Si dua istrinya tersebut hamil. Kan kita tahu nasabnya, kita tahu bapaknya siapa, bapak tersebut misalkannya laki-laki tersebut. Tapi kalau seorang perempuan poliandri, dia hamil, istri suaminya 2, 3 orang gitu ya, itu dari mana kita ngambil nasab? Karena Islam itu kan harus berdasarkan nasab, di mana nanti pertanggungjawabannya. Nah itu maka dari itu memang tidak ada kalau yang namanya perempuan memiliki suami banyak gitu ya. Tapi kalau poligami ada, dan juga di sini bagaimana kalau perempuannya itu hanya melihat sebagai materi saja, itu ya. Nah itu yang harus betul-betul diperbaiki. Jadi niat untuk poligami itu memang betul-betul harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niatnya juga Rasul juga kan mencontohkan sebetulnya kepada kita. Beliau itu menikah itu kan bukan karena nafsu, tapi karena membantu janda yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Membantu yang memang istrinya ditinggalkan oleh mujahid perang pada saat itu gitu. Jadi kalau zaman sekarang mah memang kebanyakan nafsu aja, lihat sudah istri kedua mungkin lebih cantik dari istri pertama gitu, lebih cantik dari istri ketiga gitu ya mungkin gitu. Jadi itu memang harus dibalikan lagi, harus betul-betul diperbaiki niat dari orang yang mau melakukan hal tersebut. Luar biasa pendengar dan pemirsa, ketika berbicara poligami, kembali kepada judul kita, mau dipoligami itu surga. Seorang istri itu ada yang protes Bu Ustazah, emangnya masuk surga harus dipoligami saja? Dengan sholat, dengan ibadah yang lain juga bisa masuk surga. Ini dalam tanda kutip berarti secara umum istri itu tidak mau dipoligami. Seperti apa tanggapan Bu Ustazah? Sebetulnya tidak ada hadis yang menjelaskan mengenai
orang yang dipoligami itu jaminannya surga, nggak ada Pak Haji, nggak ada. Jadi nggak ada satu hadis pun gitu ya. Saya sampai cari referensi karena memang akan membahas hal ini, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa orang yang istri yang mau dipoligami jaminannya surga. Tapi kecuali di sini istri tersebut memang sudah siap dia dipoligami, kemudian dia ridho dengan syariat yang dijalankan oleh suaminya, dia ikhlas tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri walaupun berbagi misalkan dengan istri yang lain, itu yang dapat surga mah. Jadi bukan karena dia mau dipoligaminya, bukan, tapi karena dia mendukung suami untuk melakukan syariat ini dan dia tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang soleha, itu yang dijamin surga mah gitu Pak Haji. Jadi jangan sampai salah itu ya, betul, karena betul. bisa jadi senjata untuk laki-laki ini. Bisa jadi senjata. Mama nanti kalau ayah mau poligami nanti mama jaminannya surga, enggak ada seperti itu gitu ya. Itu pendengar dan pemirsa, ini sengaja disampaikan saat ini oleh Bu Ustazah Yuyu. Ini jangan sampai jadi senjata buat laki-laki. Jadi nanti merayunya gitu, merayu kepada istri pertama gitu, kemudian jadi dua istrinya merayu lagi, mah udah kalau mau masuk surga udah jadi istri yang ketiga, ayo nikah dengan saya, sampai akhirnya 4, malah lebih dari 4. Nah, ini jadi senjata ya. Iya betul. Ini ternyata pendengar dan pemirsa tidak ada dasar hadis maupun Quran bahwa istri mau dipoligami itu surga. Tetapi yang jelas di sini perlu digarisbawahi pendengar, ketika seorang istri yang soleha patuh terhadap aturan agama yang dicontohkan oleh baginda Rasul, kemudian taat sebagai seorang istri dengan patuh pada suami, rumah tangganya dijalankan dengan syariat Islam, nah itu menjadi buah dia masuk surga. Bisa saja dari apa yang terjadi saat ini, sebaiknya atau sebagai istri yang solehah ketika terlanjur seorang istri sudah menjadi istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mungkin saja yang ke-9. Nih, bagaimana sikap seorang istri ketika memang Allah takdirkan dia menjadi istri yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Ya. Kembali lagi kalau itu kan takdir juga ya Pak Haji, kita tidak bisa mungkir dari itu karena mungkin dia ditakdirkan sebagai istri kedua, istri ketiga atau istri keempat. Jadi solusinya mungkin berkomunikasi dengan suami. Lebih baik itu, lebih bagus itu kan dikenalkan dengan istri-istri sebelumnya, dikumpulkan gitu, bagaimana supaya rumah tangganya ini menjadi rumah tangga yang tidak hanya berkahnya itu di dunia saja, tapi sampai akhirat pun juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diajak komunikasi juga bisa seperti itu gitu Pak Haji. Kalau saya mah ada cerita sedikit nih Pak Haji. Pernah gitu ya ada cerita bahwa pingin izin dari istri berpoligami, tapi karena takut tidak mengizinkan karena saking banyaknya dia punya tanah gitu ya, suruh ditandatangan oleh istrinya, dia menyelipkan satu surat untuk permohonan izin gitu ya, baru poligami, otomatis kan tidak dicek oleh istrinya, dia tanda tangan saja, dia lakukan untuk poligami karena sudah ada izin dari istri tanpa sepengetahuannya, karena itu berbohong gitu ya. Nah, apa yang terjadi kan mungkin 1 tahun 2 tahun rumah tangganya bisa berjalan, tapi lama kelamaan ketahuan kan akhirnya jadi hancur gitu, seperti itu. Jadi lebih baik komunikasi itu yang paling utama gitu ya. Kalau misalkannya istri yang memang betul sudah paham tentang syariat Islam pasti akan mengizinkan hal tersebut. Tadi dengan catatan suami sudah betul-betul bisa melaksanakan syariat ini dengan baik. Ini pesan bagi seorang suami yang istrinya lebih dari satu, seperti apa menurut kacamata seorang istri supaya betul-betul tetap dia menjadi dambaan bagi istri-istrinya, Ustazah? Yang paling utama ya harus adil. Ya gitu, karena Allah itu kan menyukai orang yang adil ya Pak Haji. Ya adilu wa huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah dalam segala hal karena itu mendekatkan dengan ketakwaan gitu ya. Jadi kalau misalkannya sudah terlanjur melakukan poligami, pesan untuk para suami mungkin ya, yang pertama berlaku adillah untuk istri-istrinya gitu ya. Jangan sampai membeda-bedakan baik dari haknya, mungkin dari nafkahnya, baik lahir maupun batinnya, kemudian dari rizkinya, dari segala kebutuhannya, bahkan rumah pun, AC pun mungkin ya. Dalam hal AC pun karena misalkannya menikahnya dengan seorang yang orang kampung misalkannya ya, ada ini mah orang kampung nggak usah dibeliin AC, itu juga tidak boleh, harus betul-betul adil. Bahkan tadi Sayyidi Umar bin Khattab menyentuhkan kepada kita, beliau itu sampai mencium istrinya pun juga itu harus sama gitu ya, apalagi dalam
hal-hal yang lainnya gitu seperti itu. Jadi satu adil, kedua betul-betul lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena betul-betul poligami ini harus betul-betul dipelajari betul-betul gitu, jangan hanya dunianya saja, tapi untuk kedepannya pun juga harus betul-betul dipertimbangkan oleh seorang laki-laki yang berniat untuk melakukan hal tersebut. Dari apa yang kita sampaikan Bu Ustazah, sebenarnya siapa sih yang mau dipoligami? Silahkan Bu Ustazah. Siapa tuh ya Pak Haji? Mungkin kita juga banyak melihat contoh ya, orang yang mungkin sudah paham agama pun tidak semua bisa serta-merta menerima hal tersebut ya. Tapi yang harus digarisbawahi sekali lagi di sini, kita yakin bahwa ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menolak itu ya, tidak boleh menolak, dengan catatan kalau misalkannya sudah betul-betul suami itu paham tentang syariat agama Islam dan dia sudah berkomunikasi dengan baik dan adapun alasan tertentu untuk melakukan poligami tersebut, maka mau tidak mau kita harus menerima hal tersebut gitu ya. Dan siapa yang mau dipoligami? Ya siapa ibu-ibu yang sudah siap mungkin Pak Haji atau mungkin bapak-bapak yang siap untuk melakukan syariat itu gitu ya. Karena tadi mungkin teman Pak Haji bisa melakukan poligami ini, tapi kan Pak Haji belum tentu gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai karena melihat hukumnya ini ada ini sunnah Rasul, tidak semua bisa melakukan, karena hukum poligami ini bisa tentatif gitu Pak Haji, bisa kondisional ya. Betul. Bisa hukumnya itu bisa menjadi wajib, bisa hukumnya menjadi sunnah, bisa hukumnya menjadi mubah, bisa hukumnya menjadi makruh, bahkan bisa hukumnya menjadi haram gitu. Betul. Jangan sampai hanya lidah sunnah gitu ya. Sunnah itu seperti apa dulu? Kalau sunnah kan semua orang pasti bisa melakukan, tapi ini tidak bisa karena memang banyak pertimbangan untuk poligami ini, banyak pertimbangan. Pendengar dan pemirsa, tentu ketika istri kita menolak di poligami, ini satu tanda bahwa istri kita sayang kepada kita. Tetapi ada hal yang lebih penting, jangan sampai ketika kita beralasan ingin berpoligami sehingga menjelekkan istri kita yang pertama. Akhirnya yang pertama kita akan menjadi orang yang berdusta dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang sangat menarik pendengar, jadikanlah istri kita segalanya, karena dengan seperti itu kita insya Allah tidak akan terjadi poligami. Karena sesungguhnya poligami hanya bagi orang yang mampu dan adil, dan seharusnya kita memikirkan lebih lanjut bahwa rumah tangga itu bukan hanya kepuasan nafsu belaka, tetapi lebih daripada membangun jiwa kita yang bahagia dunia dan akhirat. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.